A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya nikmat yang sangat luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat waktu lapang, serta yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita senantiasa diberi hidayah, diberi dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperdalam, mengkaji, menambah wawasan kita seputar ilmu-ilmu syar'i. Khususnya pada pertemuan ini kita memperdalam pengetahuan kita seputar keimanan, atau dalam hal ini biasa juga disebut dengan ilmu aqidah atau ilmu tauhid, atau sebagian juga menyebutnya dengan ilmu kalam. Nah, adapun tiga nama ini sudah kita bahas secara rinci di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan dengan definisi tersebut pada hakikatnya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ilmu tauhid, ilmu aqidah maupun ilmu kalam pada dasarnya memiliki kesamaan substansi pembahasan. Hanya saja sebagian menyebutkan dengan nama A, sebagian dengan nama B, dan sebagian dengan nama C. Adapun di luar sana, bagi kelompok-kelompok yang kemudian mungkin menyerang kita dengan alasan mempelajari ilmu kalam dan lain sebagainya, maka perlu diluruskan dulu bahwasanya ilmu kalam yang mereka maksud itu berbeda dengan ilmu kalam yang kita maksudkan. Nah, ilmu kalam yang keluar dari lisan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, yang dimaksudkan adalah ilmu kalam ya pembahasannya sama seperti halnya ilmu akidah maupun ilmu tauhid. Nah, kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena salah satu pembahasan yang cukup frontal, yang cukup kental perbedaan pendapat dengan kelompok aliran lain dalam permasalahan ini adalah permasalahan mengenai kalamullah, ya utamanya dengan kelompok Mu'tazilah ketika memperdebatkan mengenai apakah Al-Quran itu merupakan makhluk atau tidak. Nah, sehingga kemudian karena salah satu dan merupakan salah satu yang frontal kita sebutkan tadi, sebagian juga mengistilahkan, membuat nama untuk ilmu akidah, ilmu tauhid ini dengan ilmu kalam juga. Jadi nanti harap diperhatikan dengan baik ketika misalkan di luar sana ditemukan Ustadz A, Ustadz B mengatakan haram belajar ilmu kalam, haram belajar ilmu kalam. Maka kita luruskan di sini bahwasanya yang beliau maksudkan itu berbeda dengan ilmu kalam yang kita sampaikan. Jangan terjebak pada istilah, tapi kita harus paham definisinya apa. Karena menghukumi sesuatu bukan berdasarkan istilahnya, tetapi berdasarkan substansi yang dimaksudkan dari istilah tersebut. Maka dengan demikian, nanti kita akan temukan ada perbedaan-perbedaan yang memang secara substansi dan itu memang harus kita jelaskan, dan ada yang nanti perbedaannya hanya dari segi istilah saja. Dan biasanya yang perbedaan dari segi istilah ini tidak mempengaruhi hukum karena substansinya sama, seperti itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga bahwasanya pokok pembahasan daripada ilmu akidah, ilmu tauhid ataupun ilmu kalam ini adalah membahas mengenai rukun iman yang 6. Sehingga kemudian kitab yang kita jadikan pegangan ini, yaitu kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi, itu membuat bab, ya, membagi bab-bab dalam kitab beliau ini berdasarkan rukun iman yang kelima, yang 6. Jadi bab 1 rukun iman yang pertama, bab 2 rukun iman yang kedua, dan seterusnya nanti sampai dengan rukun iman yang keenam, lalu kemudian penutup dan beberapa tambahan di belakangnya. Dan kita sudah masuk ke pembahasan pertama, bab yang pertama. Dalam hal ini sekaligus kita juga sudah paham bahwasanya itu adalah yang berkaitan dengan iman kepada Allah, sehingga kita akan lanjutkan saja pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita juga telah bahas bahwasanya yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah ketika kita meyakini semua sifat-sifat Allah. Ya, jadi kita meyakini semua sifat-sifat Allah. Nah, dalam hal ini akan dibedakan oleh beliau bahwasanya ada beriman secara ijmal dan ada yang beriman secara tafsil.
Secara ijmal berarti kita mengimani semua sifat-sifat bahwasanya yang sempurna itu ada pada Allah dan yang kurang itu tidak ada pada Allah. Itu secara ijmal sudah dianggap beriman. Dalam hal ini, semua sifat yang sempurna itu ada pada Allah. Semua sifat yang kurang tidak ada pada Allah. Maka itu sudah cukup sebagai iman secara ijmal, secara global. Adapun iman secara tafsil, maka harus mengetahui sifat-sifat Allah secara tafsil pula. Nah, kemarin kita katakan sifat-sifat Allah secara tafsil itu bisa kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi tiga. Ada yang disebut dengan sifat wajib, ada yang disebut dengan sifat mustahil, dan ada yang disebut dengan sifat jaiz. Nah, wajib di sini jangan disamakan dengan wajib dalam istilah fikih. Karena istilah fikih wajib bermakna atau berarti harus. Fulan wajib sholat, berarti fulan harus sholat. Nah, kalau wajib dalam istilah akidah itu bermakna pasti. Misalkan Allah wajib bersifat wujud, maka Allah pasti bersifat wujud. Nah, definisi ini saja kalau kita tidak bisa memahami kapan menggunakan wajib dengan makna harus, kapan menggunakan wajib dengan makna pasti, akan timbul kerancuan dalam berpikir seperti itu. Jadi sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti ada bagi Allah. Artinya tidak mungkin suatu zat dikatakan Tuhan kecuali dia pasti memiliki sifat-sifat wajib ini. Nah, lawannya artinya kita bisa memahami bahwasanya kalau zat dalam hal ini adalah Allah SWT punya sifat wajib dan dia pasti memiliki sifat tersebut, secara otomatis lawan dari sifat tersebut adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Maka berapapun jumlah sifat wajib yang kita temukan, maka begitupun nilai atau jumlahnya di sifat mustahil. Karena sifat mustahil pada hakikatnya adalah lawan dari sifat wajib. Jadi kalau nanti kita temukan sifat wajib 20, maka sifat mustahil pun pasti akan 20. Tinggal lawannya saja, otomatis seperti itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada namanya sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini agak sedikit berbeda dengan sifat wajib. Tadi kita katakan kalau sifat wajib, sifat tersebut pasti ada pada Allah, lawannya pasti tidak ada. Tapi kalau sifat jaiz, dalam hal ini Allah boleh bersifat dengan sifat tersebut, Allah juga boleh bersifat dengan lawannya, itu sifat jaiz. Kita contohkan supaya lebih mudah, sebagaimana telah kita contohkan kemarin. Misalkan sifat wajib wujud, ada. Nah, lawan dari ada adalah adam, tidak ada. Nah, dalam hal ini, ada itu tidak mungkin bertemu dengan ada. Artinya, ada atau tidak ada. Pilih salah satu. Ya, kalau ada berarti tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak mungkin ada. Nah, karena sifat dua ini tidak bisa berkumpul, maka salah satunya akan menjadi sifat wajib dan yang lainnya akan menjadi sifat mustahil. Dan yang wajib bagi Allah adalah sifat ada. Sifat tidak ada adalah sifat mustahil bagi Allah. Nah, kalau lawannya tidak bisa dijadikan sifat bagi Allah berarti itu sifat wajib. Nah, kaidahnya seperti itu. Tapi kalau sifat jaiz bagaimana? Dua yang berlawanan, kedua-duanya boleh bagi Allah. Contoh, mun'im. Ya, Allah bersifat mun'im. Allah pemberi nikmat. Ya, apakah Allah juga boleh lawan dari mun'im? Kalau pemberi nikmat berarti kan lawannya pemberi azab. Bolehkah Allah memberikan azab? Kan boleh saja. Jadi Allah itu mun'im dan mu'adzib. Nah, ini dua sifat yang berlawanan. Nah, dalam hal ini kalau kita katakan Allah itu wajib mun'im atau dalam hal ini sifat mun'im itu wajib bagi Allah, maka sifat mu'adzib itu mustahil. Ya, kaidahnya seperti itu. Karena kalau kita katakan itu wajib, maka lawannya pasti mustahil. Nah, karena Allah boleh bersifat mun'im dan boleh bersifat lawan dari mun'im yaitu mu'adzib, maka ketika dua sifat yang berlawanan ini boleh ada pada Allah, maka sifat tersebut disebut dengan sifat jaiz namanya. Gitu. Nah, dan sifat jaiz ini nanti banyak sekali contohnya. Ya, banyak sekali yang bisa kita temukan seperti itu. Ya, jadi harus pertama kita memahami dulu apa yang dimaksud sifat wajib, apa yang dimaksud sifat jaiz, apa yang dimaksud dengan sifat mustahil. Nah, kalau kita sudah paham konsep itu nanti kita akan memahami bahwasanya sifat Allah itu banyak, ya. Tidak hanya apa yang biasa kita sebutkan. Adapun yang biasa kita sebutkan itu hanya untuk memudahkan dalam memahami dan itu juga yang biasanya bisa dicerna atau ditangkap oleh akal kemampuan manusia pada umumnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita bahas juga kemarin sifat wajib itu ada 20, ya, sifat wajib ada 20. Nah, kita juga sudah bantah kemarin, kita kritisi kelompok-kelompok yang menentang, kelompok Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Asy'ari hanya atau Asy'ariyah dalam hal ini hanya menetapkan 20 sifat saja bagi Allah. Nah, ini suatu pernyataan yang tidak tepat, ya. Pertama, kita katakan kita tidak membatasi sifat Allah. Karena semua sifat yang sempurna, artinya pasti lebih dari 20, itu semua ada pada Allah. Karena itu iman secara ijmal bagi kita. Ya, jadi kalaupun ada sifat di luar 20 yang wajib bagi Allah, kita tetap imani. Tapi memang secara akal,
kita tidak bisa mencapai ke sifat ke-21 dan seterusnya itu. Gitu, ya. Nah, atau bantahan lainnya adalah kemungkinan itu bukan sifat wajib tapi sifat jaiz. Karena sifat jaiz itu banyak sekali. Sehingga nanti kita buatkan kaidah ya, karena saking banyaknya sifat jaiz, kita nggak bisa merincikan satu-satu sehingga kita buat kaidah saja. Setiap yang mungkin bagi Allah untuk dilakukan atau ditinggalkan, maka itu disebut dengan sifat jaiz namanya. Gitu, ya. Itu kaidahnya. Jadi nanti di bawah itu akan banyak sekali. Jadi kalau misalkan ada orang bertanya, sifat Allah 20, ya, sifat jaiz 1, sifat mustahil 20, tapi Asmaul Husna itu 99 bagaimana? Nah, Asmaul Husna itu rincian dari sifat wajib dan sifat jaiz. Nah, kalau misalkan tidak termasuk dalam sifat wajib, berarti rincian dari sifat jaiz-jaiz yang disebutkan dalam Asmaul Husna tersebut. Jadi pada dasarnya kita tidak membatasi sifat Allah hanya 20. Tapi kata Imam As-Sanusi, kenapa 20 yang biasa disebutkan oleh kalangan Asy'ariyah? Karena memang setelah dilakukan istiqra, istiqra artinya dicari satu persatu nih, apalagi ya, apalagi, apalagi. Jadi berusaha seperti itu ya, tidak serta-merta ada begitu saja, tapi berusaha mencari memang yang bisa ditangkap oleh akal berdasarkan nas yang ada itu hanya 20 sifat wajib. Ya, apakah ada ke-21? Ada saja, 22 ada saja. Dan yang penting adalah kita meyakini sifat ke-21, 22 dan seterusnya itu. Ya, memang hanya kita nggak bisa menangkap sifat-sifat tersebut seperti itu. Nah, adapun nanti mungkin bisa jadi dia tidak sifat wajib atau sifat jaiz. Ketika kita masukkan ke sifat jaiz kan itu tidak mengurangi keesaan Allah. Kita hanya mendefinisikan berdasarkan hukum akal. Ya, kalau tidak bisa bertemu dua yang berlawanan, maka itu sifat wajib atau sifat mustahil. Tapi kalau kedua yang berlawanan bisa bertemu, itu namanya sifat jaiz seperti itu. Ya, kalau Allah boleh mun'im, apakah kita katakan Allah itu tidak wajib bersifat mun'im? Ya, kenapa kita katakan tidak wajib? Karena kalau Allah wajib bersifat mun'im, berarti Allah mustahil bersifat muadzib. Nah, itu kaidah berpikirnya seperti itu. Makanya kalau memahami dengan benar konsep akidah Asy'ariyah, nah kita akan tahu kenapa alasannya 20 dan apakah ada sifat ke-21 dan berikutnya, ya. Apakah sifat hanya terbatas begitu saja? Tidak, semuanya akan kita buka semuanya seperti itu. Makanya bagi teman-teman di luar sana yang sering melakukan kritik kepada kita dengan mengatakan bahwasanya kita hanya membatasi sifat Allah 20, nah silakan didengarkan ya kajian ini, barangkali nanti terbuka pemikirannya, ya open minded, ya terbuka hatinya yang paling utama bahwasanya kita tidak membatasi tapi kita punya metode dalam menyusun, ya, dalam membuat kaidah sebagaimana dalam ilmu-ilmu lain, ya. Ilmu nahwu ada kaidahnya, ya. Siapa yang menetapkan bahwasanya hukum itu cuma ada 4: marfu, mansub, majrur dan majzum? Kenapa tidak ada hukum kelima? Karena setelah dilakukan istiqra ternyata hukum ada 4 tersebut, ya. Begitupun dalam ilmu-ilmu lainnya, ya. Ilmu hadis, kenapa ada cuma hadis mutawatir dan hadis ahad, lalu kemudian ada hadis sahih, hasanun dhaif, kenapa tidak ada yang lainnya? Karena setelah dilakukan istiqra, pengelompokannya yang paling cocok adalah demikian. Begitupun dengan ijtihad Imam Asy'ari yang mengelompokkan sifat menjadi sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz, lalu kemudian sifat wajib diusahakan diistiqrakan, ya, dicarikan 1 sampai sekian dan ketemunya 20, ya. Tapi apakah ada yang kemudian setelah itu ada tapi memang tidak bisa dicerna oleh akal, tidak bisa ditangkap oleh akal berdasarkan nas yang ada, karena kita juga tidak bisa mengarang-arang sifat, tapi beliau tutup semua itu dengan kaedah bahwasanya secara ijmal orang sudah dianggap beriman ketika dia harus meyakini, mempercayai semua sifat-sifat yang sempurna itu pasti ada bagi Allah meskipun tidak kita sebutkan, ya. Jadi misalkan dengan iman yang ijmal ini semua sifat yang sempurna itu ada pada Allah, semua sifat yang kurang tidak ada pada Allah. Nah, kalaupun kita menyebutkan secara tafsil 20 ternyata ada yang lagi 21, 22, kita sudah dianggap meyakini itu. Kenapa? Karena secara ijmal kita sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok sifat-sifat tersebut, ya, atau mengelompokkan sifat tersebut sebagai sifat Allah. Jadi kita tidak pernah membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala karena jumlahnya sangat banyak sekali dan tidak bisa dicerna oleh akal semuanya, tidak bisa didapati oleh akal berdasarkan nas yang ada. Seperti itu. Ya, jadi sifat wajib ada 20 dengan rincian yang telah kita jelaskan maksudnya seperti apa. Otomatis sifat mustahilnya pun 20. Nah, sifat jaiz itu banyak sekali karena tidak bisa dihimpun semuanya, dikumpulkan semuanya, maka dikelompokkan menjadi satu kaedah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan sesuatu hal atau segala hal yang mungkin bagi Allah, ya, atau meninggalkannya. Jadi kalau Allah boleh melakukan itu, boleh juga meninggalkannya, itu namanya sifat jaiz. Tapi kalau Allah hanya boleh melakukan atau hanya boleh bersifat itu, tidak boleh meninggalkan atau hilang sifat itu dari Allah, maka namanya sifat wajib. Kaidahnya seperti itu saja.
Nah, jadi apa nanti sifat jaiz banyak sekali. Jadi kalau dihitung-hitung semua itu ratusan sifat mungkin ada. Gitu ya. Bahkan Asmaul Husna itu semuanya bisa kita kelompokkan nanti menjadi beberapa sifat-sifat seperti itu. Ya, makanya perlu untuk kita menggarisbawahi hal-hal seperti ini. Oke. Kemudian kemarin kita juga sudah bahas bahwasanya sifat Allah yang wajib yang 20 itu dikelompokkan lagi menjadi 4. Ada yang namanya sifat nafsiyah, ada yang namanya sifat salbiyah, ada yang namanya sifat ma'ani, dan ada yang namanya sifat ma'nawiyah. Nah, sifat nafsiyah ya disandarkan kepada atau disebahkan kepada istilah nafsun atau zat, sehingga sifat nafsiyah maknanya sifat zatiyah, ya sifat yang menunjukkan eksistensi keberadaan. Jadi sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan sesuatu itu ada atau tidak. Zat itu ada atau tidak. Kalau sesuatu itu ada, zat itu ada, maka dia pasti memiliki sifat nafsiyah. Dan sifat nafsiyah hanya satu, yaitu sifat wujud itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Nah, salbun, ya, lawan. Maksudnya apa? Mustahil kalau seandainya zat yang kita sebut Tuhan tidak memiliki sifat ini. Artinya kalau tidak ada, berarti dia bukan Tuhan. Nah, makanya sifat salbiyah ini bisa kita apa namanya bisa kita definisikan sebagai sifat yang menunjukkan superioritas Tuhan. Artinya kalau mau menguji ini Tuhan atau tidak, misalkan ya, meskipun mungkin kalimatnya agak sedikit kasar, tapi ini untuk memperjelas saja. Kalau kita ingin menguji zat ini benar Tuhan atau tidak, maka ujilah apakah zat tersebut memiliki sifat salbiyah atau tidak. Kalau memiliki sifat salbiyah berarti itu Tuhan. Tapi kalau tidak memiliki sifat salbiyah berarti itu bukan Tuhan. Dan sifat salbiyah ada 5 ya. Qidam, baqa, al-mukhalafatu lil hawadits, al-qiyamu binafsih, dan al-wahdaniyah. Ya, jadi kalau tidak memiliki 5 sifat ini berarti itu bukan Tuhan. Kaidahnya seperti itu saja. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani ya, dari kata makna ya, makna ketuhanan atau dalam hal ini makna kesempurnaan Tuhan. Jadi sifat ma'ani bisa didefinisikan sebagai sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan ya, yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan ya dibandingkan dengan makhluk pada umumnya. Karena sifat ma'ani ini mungkin saja ada pada makhluk juga. Tapi untuk menunjukkan kesempurnaan itu ada pada Tuhan, bukan pada makhluk, maka sifat ma'ani ini berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Karena pada makhluk hanya dititipi sifat itu. Dan tidak sesempurna sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat ma'ani ada 7, ya, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, dan kalam. Lalu kemudian yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, yang mana sifat ma'nawiyah ini adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Kalau kita katakan Allah itu bersifat qudrah, maka Allah itu pasti qadir. Kalau kita katakan Allah bersifat iradah, maka Allah pasti bersifat murid. Kalau kita katakan Allah itu bersifat ilmu, maka Allah pasti alim. Kalau kita katakan Allah itu hayah, berarti Allah itu pasti hayyun, hidup. Kalau kita katakan Allah itu sama, maka Allah itu pasti sami' ya, maha mendengar. Kalau Allah itu adalah zat yang basar, maka Allah itu pasti bersifat juga basir ya, dan Allah itu bersifat kalam, maka otomatis Allah pasti mutakallim seperti itu ya. Sami'an basiran mutakalliman ya. Itu sifat-sifat maknawiyah. Jadi kelaziman dari sifat ma'ani. Otomatis kalau ma'ani ada sifatnya 7, maka ma'nawiyah juga 7 karena kelaziman dari sifat 7 ma'ani tersebut. Kali ini insya Allah kita akan bahas satu kelompok sifat, yaitu sifat nafsiyah. Ya, tadi kita katakan apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu dinisbahkan kepada nafsun, ya, atau maknanya adalah zat, sehingga sifat nafsiyah itu sama dengan sifat dzatiyah, yaitu sifat yang menunjukkan eksistensi keberadaan suatu zat. Sehingga kalau kita ingin memastikan kalau Tuhan itu ada, kita tunjukkan apa sifat yang menunjukkan eksistensi itu. Dan itu adalah sifat nafsiyah. Dan sifat nafsiyah hanya satu, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, yaitu hanya sifat wujud. Ya, jadi sifat wujud. Nah, perlu digarisbawahi nanti, kita akan temukan juga dalam penyampaian Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi, wujud Allah itu berbeda dengan wujudnya manusia. Ya, jadi sama-sama bersifat wujud, tapi bukan berarti sama kita sama Allah. Nah, nanti kita akan temukan ya banyak sifat-sifat Allah yang bisa dikatakan ada pada kita juga. Nah, nanti yang membuat Allah itu maha sempurna ketika kita bisa membedakan sifatnya Allah dengan sifat yang ada pada kita. Ya, sederhananya sebenarnya sifat yang ada pada kita itu titipan. Kita bisa melihat ya dititipi sifat penglihatan atau dititipi kemampuan melihat, gitu ya, atau diberikan sedikit kemampuan melihat. Gitu. Dan itu pun tidak sempurna.
Ya, tapi kalau Allah nanti beda penglihatannya. Maka kita harus bedakan melihatnya Allah itu beda dengan melihatnya kita. Adanya Allah itu pun beda dengan adanya kita. Seperti itu. Ya, kita coba mengulik apa yang disampaikan oleh Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi dalam Al-Jawahirul Kalamiyah mengenai sifat nafsiyah yang cuma satu, yaitu sifat wujud ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kaifa li'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud. Ya, jadi ini sudah mulai rinci. Ya, kenapa rinci sekali? Karena inilah cara beriman dengan rinci. Oke, tadi kita katakan bahwasanya kalau sifat Allah itu secara rinci ada 20, yang mana itu menunjukkan bahwasanya iman secara rinci gitu ya. Artinya kita akan rincikan lagi sifat 20 itu bagaimana rinciannya. Nah, di sini kita selain merincikan sifat yang 20, kita juga rincikan juga masing-masing dari sifat 20 ini apa maksudnya. Nah, itu beriman secara rinci, secara tafsir seperti itu. Apa maksudnya? Wa anna ataqida annallaha ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyal haqqahu adamun. Ya. Apa maksudnya sifat wujud atau bagaimana kita beriman dengan sifat wujud ini? Yaitu anna ataqidah, ketika kita bisa meyakini annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maujudun, ada, bersifat ada, atau dalam hal ini Allah itu benar-benar ada. Itu konteks pertama dulu, kita yakini Allah itu ada. Nah, kalau kita yakini Allah itu ada, maka sudah masuk ke bagian pertama, kita meyakini Allah bersifat wujud. Ya, wa anna wujudahu bidzatihi. Nah, yang kedua poinnya adalah adanya Allah itu dengan zatnya. Laisa biwasitati syai'in, bukan dengan perantara sesuatu. Nah, ini nanti yang membedakan antara adanya kita dengan adanya Allah gitu ya. Kalau kita sebagai makhluk ada dengan perantara sesuatu. Ya, kita dengan perantara dilahirkan, ya, dengan perantara diciptakan. Begitupun dengan makhluk-makhluk lain ya, yang bukan makhluk hidup misalkan ya. Adanya apa namanya meja karena ada yang membuat meja gitu ya. Tidak mungkin meja ada dengan sendirinya. Nah, kenapa? Karena meja makhluk. Begitupun semua yang bukan Allah, artinya dalam hal ini semua alam ya, semua makhluk apapun itu pasti ada karena sebab, karena perantara sesuatu. Nah, itulah yang membedakan wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk. Ya, kalau Allah ada dengan sendirinya, dalam hal ini tidak dengan perantaraan sesuatu, tapi segala sesuatu yang ada di dunia ini selain Allah, ya, di langit dan di bumi ini, maka pasti ada perantara, pasti ada sebabnya, pasti ada yang menyebabkan sesuatu itu ada, gitu. Ya, wa anna wujudahu wajibun, dan poin ketiga, wujudnya Allah itu wajib sifatnya, ya. Wajib itu artinya tadi apa? Pasti. Nah, ini tadi kembali ke sifat apa namanya? Sifat yang tadi pengelompokan awal ya, ada yang namanya wajib, ada mustahil, ada jaiz ya, ada wajibul wujud, ada mustahilul wujud, ada jaizul wujud. Nah, kalau wajibul wujud artinya zat yang pasti ada, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mustahilul wujud, tidak mungkin ada. Ya, itu siapa? Berarti Tuhan kedua. Itu tidak mungkin ada Tuhan yang kedua, berarti mustahilul wujud. Nah, ada yang jaizul wujud. Jaizul wujud artinya apa? Boleh ada, boleh tidak ada. Nah, contohnya siapa? Ya berarti semua makhluk. Nah, kita ini jaizul wujud ya. Kita kalau misalkan tidak diadakan oleh Allah, artinya tidak diciptakan oleh Allah, ya boleh-boleh saja, nggak ada yang berpengaruh di dunia ini. Ya, begitupun hal-hal lainnya, semua makhluk gitu ya. Nah, tapi kalau Allah itu wajibul wujud. Kalau Allah tidak wajibul wujud atau jaizul wujud, maka itu akan jadi problem nanti. Maka wujudnya kita beda dengan wujudnya Allah. Kalau Allah wajibul wujud, kalau kita jaizul wujud, jawazul wujud, seperti itu. Jadi poinnya tadi tiga itu ya. Kita tambahkan sedikit dulu. La yumkinu ayyal haqqahu adamun. Ya, tidak mungkin ada suatu masa di mana Allah itu tidak ada. Jadi masa lalu, masa saat ini, masa yang akan datang, Allah itu selalu ada. Ya, tidak dimulai dari sesuatu. Karena kalau dimulai dari sesuatu berarti ada yang menyebabkan sesuatu. Nah, kalau ada yang menyebabkan sesuatu berarti ada perantara. Nah, tadi kita katakan bahwasanya Allah itu ada tanpa perantara. Berarti otomatis kalau tidak ada perantara berarti tidak ada asal. Kalau tidak ada asal atau tidak ada permulaan, maka secara otomatis Allah itu ada selamanya. Ya, selalu dan selamanya. Ya, selalu dan selamanya ada. Tidak pernah tidak ada. Tidak pernah dulu pernah tidak ada terus ada, itu mustahil bagi Allah.
Ya, ada sempat tidak ada itu mustahil bagi Allah, ada dan nanti akan tiada itu mustahil juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan jelaskan itu ya dalam masing-masing rincian daripada sifat wujud ini. Jadi tadi kaidahnya bagaimana meyakini bahwasanya Allah itu bersifat wujud? Kaidahnya tiga. Yang pertama, kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Itu pertama dulu ya. Kalau kita meyakini Allah itu ada, maka itu sudah sepertiga meyakini sifat wujud. Yang kedua, wujud Allah seperti apa? Wujud dengan sendirinya, tanpa perantara sesuatu. Berbeda dengan makhluk. Yang ketiga, wujudnya bersifat wajib atau wajibul wujud. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ya, bedanya dengan makhluk kalau kita jawazul wujud. Ya, kita ada bukan berarti kita wajib ada saat ini. Kita bisa saja tidak ada. Kalaupun kita tidak diciptakan oleh Allah, maka itu tidak akan mempengaruhi apapun. Ya, tapi kalau Allah yang bersifat jaiz ini, jaizul wujud ini, maka itu akan menjadi problem. Makanya wujud itu masuknya ke sifat wajib, bukan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil lawannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi kita, boleh saja kita ini tidak ada. Kita dihapuskan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mempengaruhi sesuatu pun seperti itu. Jadi tiga kaidah atau tiga rincian bagaimana kita beriman atau meyakini sifat wujud. Yang pertama tadi kita meyakini Allah itu ada. Yang kedua kita meyakini bahwasanya adanya Allah dengan sendirinya bukan dengan perantara sesuatu. Dan yang ketiga adanya Allah adalah bersifat wajib. Ya, bersifat wajib artinya Allah tidak pernah melewati masa tidak ada. Entah itu sebelumnya tidak ada lalu kemudian ada, itu mustahil. Entah itu ada kemudian sempat tidak ada kemudian ada lagi di tengah-tengah, maksudnya itu mustahil juga. Ataupun ada lalu kemudian tidak ada, itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu demikian bagaimana cara kita meyakini sifat yang pertama, yaitu sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini dengan membahas sifat nafsiyah. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya akan membahas mengenai sifat salbiyah yang 5. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.